Pernahkah kamu membayangkan makhluk raksasa yang pernah menguasai bumi? Dinosaurus dengan ukuran luar biasa, lebih besar dari gedung bertingkat dan lebih berat dari puluhan gajah. Hari ini kita akan mengungkap 5 dinosaurus terbesar yang pernah hidup di planet kita ini. Dari raksasa berlayar panjang hingga makhluk dengan tubuh seberat pesawat. Bersiaplah untuk perjalanan ke masa 100 juta tahun yang lalu. I always do this to myself. I always sacrifice myself. Oh darling. Mari kita mulai dengan Argentinosaurus. Adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah menghuni bumi. Termasuk dalam sekelompok sauropoda, yaitu dinosaurus herbivora berleher panjang dan berekor panjang. Berdasarkan bukti fosil yang ditemukan, Argentinosaurus diperkirakan memiliki panjang antara 35 hingga 40 meter dan berat mencapai 75 hingga 100 ton, menjadikannya salah satu makhluk darat terbesar yang pernah ada. Argentinosaurus termasuk dalam famili Titanosauridae, yaitu kelompok sauropoda yang berkembang selama periode Kapur. Tubuhnya sangat besar dengan leher yang panjang untuk menjangkau dedaunan tinggi, sementara kakinya yang kokoh menopang berat tubuhnya yang luar biasa. Diperkirakan tulang belakang Argentinosaurus memiliki rongga udara yang membantu mengurangi berat tubuhnya sehingga ia bisa bergerak lebih efisien. Ukuran kepalanya relatif kecil dibandingkan tubuhnya. Dengan gigi berbentuk pensil yang khas pada sauropoda, gigi ini berfungsi untuk merobek dedaunan, bukan untuk mengunyah, sehingga Argentinosaurus kemungkinan menelan makanan dalam jumlah besar secara langsung dan mengandalkan fermentasi di perutnya untuk proses pencernaan. Argentinosaurus hidup sekitar 94 juta tahun yang lalu, selama periode Kapur Tengah, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Argentina. Pada masa itu, lingkungan di Amerika Selatan lebih hangat dan kaya akan vegetasi, mendukung keberadaan dinosaurus raksasa seperti Argentinosaurus. Karena ukurannya yang sangat besar, Argentinosaurus mungkin tidak memiliki banyak pemangsa alami saat dewasa. Namun, individu yang lebih muda atau lemah mungkin menjadi sasaran teropoda besar, seperti Mapusaurus yang merupakan predator dominan di wilayah tersebut. Seperti kebanyakan sauropoda, Argentinosaurus mungkin merupakan hewan sosial yang hidup dalam kawanan untuk perlindungan. Mereka kemungkinan bermigrasi dalam jarak jauh untuk mencari makanan, karena vegetasi di suatu area bisa cepat habis akibat kebutuhan makan mereka yang sangat besar. Argentinosaurus diyakini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur mereka kemungkinan dikubur di pasir atau ditutupi vegetasi untuk perlindungan. Mengingat ukuran mereka yang besar, pertumbuhan individu muda hingga mencapai ukuran dewasa bisa memakan waktu puluhan tahun. Berdasarkan studi tentang dinosaurus sauropoda lainnya, pertumbuhan Argentinosaurus mungkin sangat cepat selama beberapa tahun pertama kehidupannya, memungkinkan mereka mencapai ukuran besar untuk menghindari predator. Fosil Argentinosaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1987 oleh Guillermo Heredia di Argentina, dan kemudian dideskripsikan secara resmi oleh José Bonaparte pada tahun 1993. Fosil yang ditemukan sebagian besar terdiri dari tulang belakang dan fragmen tulang anggota badan. Tetapi meskipun fosilnya tidak lengkap, analisis perbandingan dengan sauropoda lain membantu para ilmuwan memperkirakan ukuran dan anatominya. Penemuan Argentinosaurus memberikan wawasan penting tentang evolusi dinosaurus dan bagaimana mereka mampu bertahan dalam ekosistem prasejarah. Studi tentang tulang-tulangnya juga membantu memahami bagaimana sauropoda mendukung berat tubuh yang luar biasa besar dan bagaimana sistem pernapasan mereka beradaptasi untuk mempertahankan metabolisme yang cukup untuk mendukung ukuran tubuh yang sangat-sangat ekstrim. Selanjutnya kita punya Patagotitan. Patagotitan majorum adalah salah satu dinosaurus terbesar dan paling masif yang pernah ditemukan, termasuk dalam kelompok Titanosauria, yang merupakan bagian dari sauropoda. Berdasarkan analisis fosil, dinosaurus ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 37 meter dan berat lebih dari 70 ton, menjadikannya salah satu hewan darat terbesar dalam sejarah bumi. Patagotitan merupakan anggota dari famili Titanosauridae yang mencakup beberapa sauropoda terbesar, termasuk Argentinosaurus dan Rhynchoceros. Seperti Titanosaura lainnya, Patagotitan memiliki ciri khas. Yang pertama, leher yang sangat panjang, memungkinkan mereka mencapai dedaunan tinggi sebagai sumber makanan utama. Kedua, badan besar dan berat.
dengan tulang yang dipenuhi rongga udara untuk mengurangi bobot tubuh. Kemudian yang ketiga, kaki yang tebal dan kokoh, menyerupai pilar yang mampu menopang berat tubuhnya yang sangat luar biasa. Dan terakhir, ekor panjang, yang mungkin digunakan untuk keseimbangan atau pertahanan terhadap predator. Tulang-tulang yang ditemukan menunjukkan bahwa Patagotitan memiliki struktur tubuh yang lebih ringan dibandingkan beberapa Titanosaura lainnya, tetapi tetap dengan ukuran yang mengesankan. Patagotitan hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu, selama periode Kapur awal hingga Kapur tengah, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Patagonia, Argentina. Pada masa itu, Patagonia adalah lingkungan yang lebih hijau, dengan hutan lebat dan dataran luas yang menyediakan cukup makanan bagi herbivora raksasa seperti Patagotitan. Karena ukurannya yang sangat besar, Patagotitan kemungkinan besar tidak memiliki banyak ancaman dari predator saat dewasa. Namun, individu yang lebih muda mungkin menjadi sasaran teropoda besar seperti Mapusaurus ataupun Giganotosaurus, dua predator terbesar yang hidup di Amerika Selatan selama periode Kapur. Seperti banyak sauropoda lainnya, Patagotitan kemungkinan hidup dalam kawanan untuk perlindungan dan membantu menemukan sumber makanan baru. Mereka juga diperkirakan sebagai hewan migrasi, berpindah ke berbagai wilayah untuk mencari vegetasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Sebagai sauropoda, Patagotitan berkembang biak dengan bertelur. Telur-telurnya kemungkinan besar diletakkan dalam kelompok besar di lubang yang digali di tanah atau ditutupi vegetasi untuk perlindungan dari predator. Mengingat ukurannya yang besar, pertumbuhan Patagotitan bisa sangat cepat. Berdasarkan penelitian pada dinosaurus sauropoda lainnya, individu muda mungkin memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun pertama kehidupannya untuk mencapai ukuran yang cukup besar guna menghindari pemangsa. Proses pertumbuhan ini bisa memakan waktu puluhan tahun sebelum mereka mencapai ukuran dewasa penuh. Fosil Patagotitan pertama kali ditemukan pada tahun 2012 di wilayah Chubut, Patagonia, Argentina, oleh seorang petani yang melaporkan adanya tulang besar yang mencuat dari tanah. Tim paleontologi yang dipimpin oleh Jose Luis Carballido dan Diego Paul kemudian melakukan penggalian dan menemukan beberapa individu Patagotitan yang hampir sangat lengkap. Hasil penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Patagotitan adalah salah satu sauropoda terbesar yang pernah ditemukan. Fosilnya memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sauropoda raksasa berkembang dan bagaimana mereka beradaptasi untuk mendukung berat tubuh mereka yang luar biasa besar. Ketiga, kita punya Dreadnoughtus sarani, adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan, termasuk dalam kelompok Titanosauria, bagian dari sauropoda yang terkenal karena ukurannya yang luar biasa. Meskipun lebih pendek dibandingkan Argentinosaurus dan Patagotitan, Dreadnoughtus tetap menjadi salah satu herbivora terbesar dengan panjang mencapai 26 meter dan berat diperkirakan 60 ton. Dreadnoughtus termasuk dalam famili Titanosauridae yang mencakup banyak sauropoda raksasa daripada periode Kapur. Nama Dreadnoughtus berarti tidak takut apapun, merujuk pada ukurannya yang begitu besar sehingga kemungkinan tidak ada predator yang mampu mengancamnya saat dewasa. Meskipun beratnya mencapai 65 ton, analisis fosil menunjukkan bahwa Dreadnoughtus memiliki struktur tulang yang lebih ringan dibandingkan Argentinosaurus dan Patagotitan, sehingga membuatnya sedikit lebih ramping meskipun tetap raksasa. Dreadnoughtus hidup sekitar 77 juta tahun yang lalu, selama periode Kapur akhir, di wilayah yang sekarang merupakan Amerika Selatan, khususnya Argentina. Pada saat itu, lingkungan di wilayah ini dipenuhi oleh hutan lebat dan dataran luas dengan beragam vegetasi, menyediakan makanan yang cukup untuk herbivora sebesar Dreadnoughtus. Sebagai dinosaurus herbivora, Dreadnoughtus kemungkinan mengkonsumsi sejumlah besar tumbuhan berdaun tinggi, pakis dan konifer. Seperti Titanosaura lainnya, mereka mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya makan untuk memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar yang digunakan oleh tubuhnya. Karena ukurannya yang sangat besar, Dreadnoughtus dewasa mungkin tidak memiliki pemangsa alami. Namun individu yang masih muda bisa menjadi sasaran teropoda besar, seperti Orcoraptor, salah satu predator yang hidup pada periode yang sama. Seperti semua sauropoda, Dreadnoughtus bertelur untuk berkembang biak. Telur-telur mereka kemungkinan dikubur di tanah ataupun ditutupi vegetasi untuk melindunginya dari pemangsa. Studi tentang pertumbuhan sauropoda menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dengan individu muda mengalami peningkatan ukuran yang sangat-sangat pesat dalam beberapa tahun pertama kehidupannya. Ini memungkinkan mereka mencapai ukuran yang cukup besar untuk menghindari predator dalam waktu relatif singkat.
Fosil Dreadnoughtus pertama kali ditemukan pada tahun 2005 di Patagonia, Argentina, oleh Kenneth Lacovara dan timnya. Spesimen ini merupakan salah satu sauropoda besar paling lengkap yang pernah ditemukan, dengan sekitar 70% kerangka tubuhnya terawetkan. Fosil ini memberikan wawasan penting tentang anatomi Titanosaura raksasa dan bagaimana mereka mendukung berat tubuh mereka yang sangat luar biasa besar. Berbeda dengan beberapa Titanosaura lainnya yang hanya diketahui dari fosil yang lebih fragmentaris, Dreadnoughtus menawarkan contoh yang hampir lengkap untuk dipelajari oleh para paleontolog. Selanjutnya kita punya Brachiosaurus aldithorax, adalah salah satu dinosaurus sauropoda paling terkenal dan ikonik yang pernah ditemukan. Dinosaurus ini memiliki panjang sekitar 25-30 meter dan berat sekitar 35-40 ton. Salah satu ciri khas yang membedakan Brachiosaurus dari banyak sauropoda lainnya adalah kaki depannya yang lebih panjang daripada kaki belakangnya, yang membuat tubuhnya lebih tinggi dan memberikan postur yang unik dibandingkan dengan kebanyakan sauropoda lainnya. Brachiosaurus termasuk dalam famili Brachiosauridae, kelompok sauropoda yang dikenal karena memiliki layar panjang yang menjulang tinggi, memungkinkan mereka untuk memakan dedaunan di puncak pohon yang tidak dapat dijangkau oleh herbivora lainnya. Beberapa karakteristik utama Brachiosaurus yaitu, yang pertama, leher yang sangat panjang dan tegak, memungkinkan mereka menjangkau makanan pada ketinggian sekitar 13 meter dari tanah. Tubuh yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan sauropoda lain dengan kaki depan yang lebih panjang dari kaki belakang. Lalu kepala kecil dengan lubang hidung yang terletak di atas moncongnya, yang awalnya dianggap menunjukkan bahwa mereka mungkin hidup sebagian di dalam air. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa mereka adalah hewan darat sepenuhnya. Yang terakhir, ekor yang relatif pendek dibandingkan sauropoda lainnya. Kemungkinan digunakan untuk keseimbangan tubuhnya yang sangat-sangat besar. Brachiosaurus hidup sekitar 154 juta tahun yang lalu, selama periode Jurassik akhir, di wilayah yang sekarang adalah Amerika Utara, terutama di daerah yang sekarang dikenal sebagai Formasi Morrison. Pada masa itu, lingkungan tersebut terdiri dari hutan subtropis dengan vegetasi yang melimpah, termasuk pakis, konifer, dan pohon berbunga awal, yang menyediakan makanan yang cukup bagi herbivora besar seperti Brachiosaurus. Sebagai herbivora raksasa, Brachiosaurus kemungkinan menghabiskan sebagian besar waktunya makan, mengonsumsi dedaunan dalam jumlah besar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan energi tubuhnya yang sangat-sangat besar. Struktur tubuhnya yang tinggi memberinya keuntungan kompetitif dalam menjangkau makanan yang tidak dapat diakses oleh dinosaurus herbivora lain yang lebih rendah. Karena ukurannya yang besar, Brachiosaurus dewasa kemungkinan tidak memiliki pemangsa alami, meskipun individu yang lebih muda mungkin rentan terhadap serangan predator besar seperti Allosaurus atau Ceratosaurus, yang merupakan karnivora dominan pada periode itu. Seperti semua sauropoda, Brachiosaurus berkembang biak dengan bertelur. Telur-telur ini kemungkinan besar diletakkan dalam sarang besar di tanah atau dibiarkan menetas tanpa perawatan orang tua, seperti yang terlihat pada banyak reptil modern. Individu muda kemungkinan besar tumbuh dengan sangat cepat dalam beberapa tahun pertama kehidupannya untuk mencapai ukuran yang cukup besar guna menghindari predator. Berdasarkan penelitian tentang pertumbuhan sauropoda lain, Brachiosaurus mungkin membutuhkan 20-30 tahun untuk mencapai ukuran dewasanya. Fosil Brachiosaurus pertama kali ditemukan pada tahun 1900 di Colorado, Amerika Serikat oleh Elmer S. Riggs dan dideskripsikan secara resmi pada tahun 1903. Nama Brachiosaurus berarti kadal berlengan, merujuk pada kaki depannya yang panjang yang membuatnya tampak seperti berdiri lebih tegak dibandingkan sauropoda lainnya. Selama bertahun-tahun, Brachiosaurus sering dikaitkan dengan spesies lain yang mirip, seperti Giraffatitan, yang awalnya dianggap sebagai spesies Brachiosaurus yang ditemukan di Afrika. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Giraffatitan sebenarnya adalah genus tersendiri, meskipun memiliki banyak kesamaan dengan Brachiosaurus. Penemuan Brachiosaurus memberikan wawasan penting tentang adaptasi sauropoda terhadap gaya hidup herbivora dalam ekosistem prasejarah, dan bagaimana mereka berevolusi untuk mengeksploitasi sumber makanan di ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh herbivora lain. Yang terakhir kita punya Sauroposeidon, adalah salah satu dinosaurus sauropoda terbesar yang pernah ditemukan, dengan perkiraan panjang mencapai 30 meter dan berat sekitar 60 ton.
Dinosaurus ini terkenal karena lehernya yang luar biasa panjang, yang kemungkinan menjadikannya salah satu pemakan dedaunan tertinggi di ekosistemnya. Sauroposeidon hidup sekitar 110 juta tahun yang lalu, selama periode kapur awal, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara. Sauroposeidon termasuk dalam kelompok Brachiosauridae, keluarga sauropoda yang memiliki kaki depan lebih panjang daripada kaki belakang, memberikan mereka postur tubuh yang lebih tegak dibandingkan banyak sauropoda lainnya. Struktur tulang Sauroposeidon menunjukkan bahwa tulang-tulang lehernya berongga dan dipenuhi udara, yang membantu mengurangi berat keseluruhan tubuhnya, sehingga lebih mudah untuk menopang lehernya yang sangat panjang. Sauroposeidon hidup sekitar 110 juta tahun yang lalu, selama kapur awal, di wilayah yang sekarang adalah Amerika Utara, khususnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Oklahoma, Texas, dan sekitarnya. Pada periode ini, Amerika Utara memiliki ekosistem yang subur dengan hutan luas dan sungai yang kaya akan vegetasi. Sebagai herbivora raksasa, Sauroposeidon kemungkinan mengonsumsi dedaunan dalam jumlah besar setiap hari, terutama dari pakis, konifer, dan pohon berbunga awal. Leher yang panjang memberinya keuntungan dalam menjangkau vegetasi yang tidak dapat diakses oleh herbivora lain, mengurangi persaingan makanan dengan dinosaurus yang lebih pendek. Karena ukurannya yang sangat besar, Sauroposeidon dewasa kemungkinan tidak memiliki banyak ancaman dari predator, tetapi individu muda mungkin menjadi sasaran teropoda besar seperti Acrocanthosaurus, yang merupakan predator utama di Amerika Utara saat itu. Sauroposeidon seperti sauropoda lainnya, berkembang biak dengan bertelur. Telur-telurnya kemungkinan besar diletakkan di tanah dalam jumlah besar dan dibiarkan menetas tanpa perawatan langsung dari induknya. Berdasarkan penelitian tentang pertumbuhan sauropoda lainnya, individu muda Sauroposeidon mungkin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun pertama kehidupannya, memungkinkan mereka mencapai ukuran besar dengan cepat untuk menghindari predator. Diperkirakan mereka bertumbuh 20-30 tahun untuk mencapai ukuran dewasa penuh. Fosil Sauroposeidon pertama kali ditemukan pada tahun 1994 di Oklahoma, Amerika Serikat. Tetapi awalnya tidak dikenali sebagai dinosaurus baru. Tulang-tulang leher yang ditemukan sangat besar dan panjang mencapai 1,2 meter per vertebra, yang awalnya menyebabkan kebingungan di kalangan paleontolog. Namun, setelah analisis lebih lanjut oleh Dr. Richard Kivelly dan timnya, Sauroposeidon secara resmi dideskripsikan sebagai spesies baru pada tahun 1999. Penemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sauropoda raksasa masih bertahan hingga periode kapur awal, lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan. Selain itu, struktur tulang Sauroposeidon memberikan wawasan tentang bagaimana sauropoda dapat memiliki leher yang sangat panjang, tanpa menjadi terlalu berat untuk ditopang. Itulah 5 dinosaurus terbesar yang pernah menginjakan kaki di bumi. Makhluk raksasa yang menjadi penguasa daratan selama jutaan tahun. Jadi dinosaurus mana yang paling mengagumkan menurut kamu? Jangan lupa like jika kamu suka video ini, subscribe untuk lebih banyak konten menarik, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.